أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lalu Dia membentuk tubuh dan rupa kita dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian Dia memberikan bekal kepada diri kita akal dan naluri yang baik. Serta Dia turunkan kitabnya, bersamaan dengan itu Dia utus Rasulnya. Semua itu adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia. Namun sedikit sekali orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah tersebut. Nah, insyaallah di pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat As-Sajdah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 9. Sekarang kita masuk ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Artinya dan mereka berkata, mereka di sini adalah orang kafir. Apakah bila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Rabb-Nya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb mereka. Mereka berkata, "Ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dan kalau kami menghendaki, kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi telah tetaplah perkataan, yaitu ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasailah olehmu siksaan itu disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya kami pun telah melupakan kamu, dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan." Di ayat ke-10 dan seterusnya ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang musyrik, di mana mereka di dunia selalu mengingkari akan terjadinya hari kiamat. Bahkan di antara mereka ada yang masih ragu. Sebagian lagi mengatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu mereka berkata, "Aidza dhalalna fil ardi?" Apakah bila kami telah lenyap hancur di dalam tanah? Maksudnya, apabila tubuh-tubuh kami telah berkeping-keping, bercerai-berai dan musnah di telan bumi, a inna la fi khalqin jadid? Kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Sebenarnya ini tanda tanya. Tanda tanya pengingkaran namanya. Tanda tanya apa? Pengingkar. Kata tanya. Maksudnya, apakah kami akan dibangkitkan setelah keadaan kami seperti itu?
Makanya orang-orang musyrik di zaman itu mereka hidup semau mereka. Karena mereka tidak yakin dengan hari kiamat. Walaupun sebagian masih ragu ada atau tidak. Sebagian lagi ada yang yakin. Ya. Oleh karenanya di dalam surah yang pernah kita bahas, pernah dibahas di Masjid Raya, surah An-Naba, di situ disebutkan amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya-tanya, yaitu anin naba'il azim, tentang hari yang besar, berita yang agung. Mereka menyangka hal ini sebagai sesuatu kemustahilan. Peristiwa dikembalikannya tubuh-tubuh yang sudah hancur memang sebuah hal yang mustahil bila dihubungkan dengan kemampuan manusia yang lemah. Namun bila dikaitkan dengan kekuasaan zat yang maha menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada, maka hal itu tidaklah mustahil. Kalau dikaitkan dengan kemampuan kita, ya mustahil. Bisa dikumpulkan tulang belulang yang telah hancur remuk itu, mustahil. Tapi ini kita berbicara tentang kemampuan Allah Azza wa Jal, di mana Allah katakan wa huwa ahwanu alaih, mengembalikan makhluk itu lebih mudah bagi Allah. Dan cara Allah mengembalikannya nanti di hari kiamat, sebelumnya mungkin pernah kita bahas di sini juga. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, summa yunzilullahu mataran katil awidzil. Kemudian Allah turunkan air hujan seperti embun atau hujan rintik-rintik. Jadi Allah menurunkan air apa? Air hujan dari sisinya. Fatambutu minhu ajsadun nas. Lalu dari air itulah jasad manusia hidup kembali atau berkembang kembali. Nah, semua itu mustahil bagi orang kafir. Tapi bagi kita tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang mampu menciptakan, Dia juga yang memerintahkan. Apabila Dia telah menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kun. Apa kun? Jadilah. Maka terjadilah ia, atau kita kenal dengan kun fayakun. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal hum biliqa'i rabbihim kafirun. Selain mereka ingkar terhadap kemampuan Allah membangkitkan kembali, mereka itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mengingkari pertemuan dengan siapa? Allah. Mereka ingin lari. Ya, mereka ingin lari dari berjumpa dengan Allah. Kemudian mereka menyebarkan keyakinannya. Padahal sekuat apapun mereka meyakini demikian, maka mereka tetap akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Katakanlah, malaikat maut yang akan diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kita semua ini akan dimatikan oleh siapa? Malaikat. Kalau orang beriman, apa kata malaikat maut? Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Ini untuk jiwa yang tenang, orang beriman. Kalau orang kafir, kata malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, ukhruji ila ghadabi minallahi wa sakhatin. Silakan kamu keluar untuk menemui kemurkaan Allah dan amarahnya. Nah, ini semua kejadiannya nanti. Maka Allah kabarkan yang akan mewafatkan kalian adalah malaikat maut.
Dan malaikat maut ini hanya bisa disebut sebagai malakul maut. Adapun penamaan-penamaan yang tersebar di masyarakat, belum ada riwayat yang sahih tentangnya. Dia hanya disebut dengan apa? Malakul maut. Malakul maut adalah sosok makhluk tertentu yang berasal dari jenis malaikat. Dia ditugaskan untuk mencabut nyawa. Hal ini berdasarkan pula kepada sebuah hadis yang bersumber dari Al-Bara' bin Azib yang telah dijelaskan pembahasannya pada surat sebelumnya, yaitu riwayat Imam Ahmad yang potongan hadisnya saya sampaikan tadi. Pada sebagian athar disebutkan bahwa nama malaikat tersebut adalah Izrail. Pendapat ini begitu populer di kalangan umat Islam. Qatadah dan para ahli tafsir lainnya berkata, malaikat maut ini memiliki banyak pembantu. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa para pembantu malaikat maut ini mencabut ruh dari seluruh bagian badan manusia. Di sini perlu diperhatikan, nama Izrail ini nama yang populer, tapi belum ditemukan riwayat yang jelas tentangnya. Karena ini kan masalah gaib. Masalah apa? Masalah gaib. Harus jelas dulu kesohihannya, baru kita tetapkan namanya. Nah, malaikat maut ini memiliki beberapa pembantu. Kalau dia mencabut nyawa orang yang beriman, maka pembantunya malaikat maut ini wajahnya putih, bersih, bercahaya seperti matahari, dan mereka membawa kain kafan wangi dari surga serta serbuk wangi dari surga. Karena hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Nah, malaikat-malaikat yang menemani malaikat maut di saat mencabut nyawa orang beriman ini namanya malaikat apa? Malaikatur rahmah. Malaikat pembawa rahmat. Sedangkan ketika malaikat maut mencabut nyawa orang yang durhaka dari kalangan kaum musyrikin, dari kalangan orang-orang kafir, maka yang menemani malaikat maut itu, kata Rasulullah SAW, syidadun ghalidh. Mereka itu malaikat yang sangat kasar dan sadis. Mereka hitam legam, malaikat-malaikat itu, dan membawa kain kafan busuk dari api neraka. Namanya malaikat apa? Malaikat azab. Malaikat azab. Maka di sini disebutkan bahwa malaikat maut itu memiliki pembantu. Hingga ketika ruh sudah sampai ke kerongkongan, baru malaikat maut ini mencabutnya. Mujahid berkata, bumi ini begitu dipenuhi oleh malaikat maut, baginya bumi ini laksana baskom atau bak kecil yang dapat ia jelajahi kapanpun ia mau. Jadi malaikat maut itu, subhanallah, luar biasa kuatnya, dan juga dia memenuhi bumi Allah ini. Dimanapun ada orang yang diperintahkan oleh Allah untuk dimatikan, dia langsung ada di situ. Dan ketika malaikat maut mencabut nyawa orang-orang tersebut, ruh-ruh tadi langsung dibungkus oleh malaikat penemaninya. Ingat ya, ruh kalau sudah dicabut oleh malaikat maut, maka yang bertugas membungkus ruh itu adalah malaikat yang menemaninya. Bahkan ruh tersebut tidak berada di tangan malaikat maut setelah keluarnya, walaupun hanya sekejap mata. Langsung dibungkus, dibawa kemana? Ke langit. Tidak ada di rumah 40 hari, 44 hari, sampai ditaruh abu gosok di depan rumahnya. Bahkan dilihat wajahnya di dalam kamar yang dikasih bunga-bunga dan wewangian itu. Bukan, itu bukan mayit itu. Itu jin korin. Jin apa? Atau jin-jin lainnya yang mempermainkan perasaan kita orang-orang Islam ini. Ya, tidak ada istilah dia berada di rumah dulu. Dia setelah mati, ya mati, sudah dibawa ke langit.
Dan itu adalah tugas para malaikat yang menemani malaikat maut tadi. Kemudian summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Nah, kita semua ini kembali kepada Allah. Ayat-ayat semacam ini mengajarkan kita untuk beramal dengan tujuan dan cita-cita bahwa yang kita tuju ini hanya Allah, bukan yang lain. Yang kita tuju hanya Allah Azza wa Jalla. Maksudnya hanya kepada Allah lah kalian akan kembali pada hari kebangkitan dan hari bangunnya kalian dari kubur untuk menerima balasan atas amal yang kalian kerjakan sewaktu hidup di dunia. Dan ini yang ditakuti oleh para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang satu ini. Itu keyakinan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah. Sehingga para wali-wali Allah itu bersiap-siap dengan amal mereka untuk menghadapi pertemuan tersebut. Ya, untuk menghadiri pertemuan dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian surat Al-Baqarah, surat As-Sajdah ayat 12. Alangkah ngerinya. Di sini Allah menyebutkan alangkah ngerinya jika engkau melihat orang-orang yang durhaka ketika mereka menundukkan kepala mereka di hadapan Rabb-Nya. Seraya mengatakan, ya Rabb kami telah mendengar dan telah melihat azab ini. Kembalikanlah kami ke dunia supaya kami beramal soleh yang pernah kami tinggalkan. Sungguhnya sekarang kami telah beriman dan yakin. Pada rangkaian ayat di atas dan ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nasib yang diderita oleh orang-orang musyrik pada hari kiamat. Mereka itu tidak merasakan kenyamanan walau sekejap mata di neraka. Mereka ingin kembali di dunia ini. Ingin kembali ke mana? Ke dunia. Supaya mereka mengulangi hidup ini dengan amal soleh. Namun sudah terlambat, penyesalan yang tidak ada artinya. Kemudian keadaan mereka itu, mereka berkeluh kesah saat mereka berada di hari kebangkitan dan bersama-sama menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Saat itu mereka begitu hina dina, rendah dan sangat fakir papa. Mereka menghadap Sang Pencipta dengan menundukkan kepala karena malu dan takut. Belum lagi nanti mereka dipermalukan oleh Allah. Allah mengatakan, Al-ashhad, ayyuhal ashhad, haula'il ladzina kadzabu 'ala Allah. Kata Allah di hadapan seluruh makhluk sambil mempermalukan orang-orang kafir musyrik ini, wahai semua yang hadir, ini orang-orang yang suka berdusta atas nama Allah ini. Begitu Allah mempermalukan dan menghinakan mereka. Mereka pun menundukkan kepala di hadapan Rabb mereka sambil mengatakan, ya Rabb kami telah mendengar dan melihat. Maksudnya sekarang kami telah mendengar firman-Mu dan mentaati perintah-Mu. Ucapan mereka itu sama persis dengan apa yang dilukiskan oleh Allah dalam firman-Nya yang lain. Asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Alangkah tajam pendengaran dan alangkah terang penglihatan mereka
pada hari mereka datang kepada kami. Itu nanti di hari kiamat. Mereka mendengar suara azab itu. Mereka juga melihat siksaan demi siksaan itu. Mereka berada dalam siksaan dan kehinaan. Hal yang sama mereka pun kembali mencaci maki diri sendiri dengan penuh penyesalan di saat mereka hendak masuk ke dalam neraka. Nanti mereka akan caci maki diri sendiri dulu. Ya. Ketika mereka akan dilemparkan kemana? Ke dalam neraka jahanam. Ketika neraka lewat pun mereka udah mulai resah, mulai gelisah dan ingin kembali ke dunia supaya menyesali semua perbuatannya. Kata Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu jahanam didatangkan. Kemudian setelah itu manusia mengingat dosa-dosanya, mengingat semua perbuatan buruknya dan menyesali. Allah katakan tidak ada gunanya penyesalan pada saat itu. Tidak ada gunanya sama sekali. Ini penyesalan orang-orang kafir ketika melihat neraka. Gimana mereka tidak menyesal? Neraka itu ketika ditarik di hadapan mereka, diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Berapa tali? 70.000. Di setiap tali ada berapa malaikat? 70.000 juga. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Itu menunjukkan betapa besarnya neraka itu. Allah juga mengatakan, takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir neraka itu hancur lantaran marah. Hampir memakan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Allah mengatakan dalam surat yang lain, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan, yang dimaksud adalah mendengarkan wahyu, mendengarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami memikirkan dengan akal kami. Akal yang dimaksud di sini adalah akal mafhum, akal pemahaman. Di sini kan mereka mengatakan sekiranya kami mendengar dan kami memiliki akal untuk memikirkan. Maksud akal pemahaman, bukan akal yang asli. Karena akal asli semua orang punya, kecuali orang gila. Adapun akal yang mereka angan-angankan di sini adalah pemahaman yang benar dalam beragama. Sekiranya kami mendengar dan kami memikirkan, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Demikian pula pada ayat ini mereka meratapi penyesalan dengan berkata, Ya Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke alam dunia. Untuk apa? Agar kami mengamalkan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ya iyalah, yakinnya sudah dengan apa? Ainul yakin. Dan sudah tidak berguna lagi keyakinan yang menyimpang itu diperbaiki pada saat sudah melihat segalanya. Tidak ada gunanya. Kemudian
Setelah itu Allah mengatakan, ketika mereka mengatakan na'mal salihan inna muqinun, maksudnya niscaya kami meyakini dan membenarkan, niscaya kami meyakini dan membenarkan di dunia bahwa janjimu itu benar dan pertemuan denganmu juga benar. Kan sebelumnya orang kafir di ayat sebelumnya mengatakan tidak mungkin dah kita hidup kembali, kan gitu kata mereka. Begitu mereka hadir di hari kiamat, wah kami udah lihat nih, kami udah mendengar, kembalikan kami ke dunia karena sekarang kami sudah yakin. Ya, keyakinannya benar gak setelah itu? Gak benar. Udah lihat. Pokoknya kalau kita sudah lihat alam goib, entah karena sakratul maut apalagi terjadi hari kiamat, maka penyesalan dan keinginan untuk berbuat baik pada saat itu tidak ada gunanya. Jangankan sudah melihat alam akhirat, seorang yang dilempar dari atas gedung yang tinggi, gedung setinggi Monas misalnya, atau setinggi gedung yang ada di Dubai, dilempar dari atas karena dia telah melakukan homoseksual. Dalam perjalanannya ke bawah masih ada nyawa enggak itu? Masih kan? Sekiranya dia tobat pada saat itu diterima enggak? Enggak diterima, karena tidak mungkin lagi hidup setelah itu. Itu saja tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana kalau sudah melihat akhirat? Ya, tentu tidak akan mungkin dikembalikan ke dunia. Karena Allah tahu kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan melakukan kekufuran kembali. Maka pengakuan mereka ini tidak ada gunanya. Kemudian walau tara disebutkan dalam ayat yang lain. Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Nah, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 27 28. Bahwa Allah itu tahu mereka akan lakukan lagi kalau dikembalikan ke dunia. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, aduhai kiranya kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan, tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta-pendusta belaka. Ya. Nah, ini yang disebut dengan Allah mengetahui segala-galanya, yaitu Allah mengetahui yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, atau sesuatu yang jika terjadi walaupun tidak terjadi Allah tahu kejadiannya. Saya ulangi yang terakhir ini, Allah tahu sesuatu yang sekiranya terjadi walaupun dia tidak terjadi, Allah tahu kejadiannya. Seperti ini, sekiranya orang-orang kafir itu terjadi dikembalikan ke dunia, Allah sudah tahu mereka pasti akan berbuat kekufuran lagi, maka tidak dikembalikan. Begitu. Pada ayat ini Allah berfirman, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kata Allah, dan kalau kami menghendaki, kami di sini adalah Allah, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Sebagaimana firman-Nya,
Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jika Rabbmu menghendaki, tentulah akan beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tentu di sini kalau dikaitkan dengan kehendak berarti ada hikmah. Kenapa tidak diislamkan saja semuanya? Di balik itu ada hikmah. Dan hikmahnya ada yang kita tahu, sebagian ada yang tidak kita tahu. Kemudian Allah berfirman, "Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in." Akan tetapi tetaplah perkataan ketetapan dariku, kata Allah. Sesungguhnya aku akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah, mereka akan dimasukkan semuanya ke dalam neraka. Kecuali mereka-mereka yang taat kepada Allah. Jadi tempat tinggal mereka adalah neraka. Mereka tidak memiliki tempat mengungsi untuk menghindari azab, dan mereka tidak ada tempat melarikan diri darinya. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Lalu Allah katakan selanjutnya, "Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Maka rasailah oleh kamu siksaan ini, disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan harimu ini, yaitu hari kiamat. Maksudnya Allah berfirman kepada penghuni neraka dengan mencemooh dan menghina, rasakanlah olehmu siksaan ini sebagai akibat dari sikapmu yang mendustakan dan memustahilkan terjadinya pertemuanmu dengan hari kiamat. Karena kalian beramal sebagaimana orang yang melalaikan dan melupakan hari kebangkitan itu. Artinya kalian tuh berbuat di muka bumi ini seakan-akan kalian tidak yakin untuk dibangkitkan. Itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka itu karena kekufuran mereka disuruh merasakan azab Allah Subhanahu wa taala karena lupa dengan hari kiamat. Allah pun menelantarkan mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Al-yawma nansakum." Orang-orang kafir itu dihinakan di dalam api neraka. Mereka tidak dikeluarkan karena disebabkan perbuatan mereka yang mengingkari akan terjadinya hari kiamat dan azab itu. Allah mengatakan, "Inna nasinakum." Kami melupakan kalian. Setelah Allah mengatakan, "Bima nasitum liqa'a yaumikum hadza." Allah mengatakan, "Inna nasinakum." Kami mengabaikan kalian. Lupa di sini bukan lupa tidak ingat, bukan. Tapi menelantarkan itu artinya. Ya, tapi apa? Menelantarkan. Ya jangankan Allah yang lupa, kita pun tidak bisa lupa kepada orang. Tapi bisa melakukan apa? Menelantarkan. Seperti seorang suami misalnya. Suami, dia katakan kepada mantan istrinya, "Lupakan saja aku." Gimana bisa dilupakan? Pernah tidur bersama, mandi bareng gitu kan? Gimana ada dilupakan? Tidak bisa dilupakan. Tapi menelantarkan iya. Mengabaikan iya. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Dan ini penggunaan kata yang artinya adalah kami menelantarkan kalian. Maksudnya
bukan berarti Allah lalai dalam mengawasi mereka, bukan. Akan tetapi maksudnya Allah akan memperlakukan mereka layaknya memperlakukan orang-orang asing yang sama sekali tidak dikenalnya. Karena Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak pernah lupa, dan tidak ada sesuatu pun yang menjadikan Allah lupa atau tidak mengetahui. Ini hanya gambaran yang berkaitan dengan tindakan balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Jadi kadang Allah membalas perbuatan buruk orang itu disamakan namanya tapi berbeda tujuannya. Berbeda apa? Tujuan dan maknanya. Misalnya mereka melupakan hari kiamat, maka Allah gunakan kata lupa juga, padahal bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menelantarkan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza." Pada hari ini kami melupakan kalian sebagaimana kalian telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Nah, inilah disinilah berlaku kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu didapatkan sesuai dengan jenis amal. Kemudian selanjutnya Allah katakan, "Dzuqu 'adzabal khuldi wa dzuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun." Dan rasakanlah siksaan yang kekal disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Yakni disebabkan kekufuran kamu sekalian dan sikapmu yang sama dengan firman Allah di ayat yang lain, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka itu mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak pula mendapat minuman. Kan nanti mereka minta minum kemana ibu-ibu? Kemana mereka minta minum di neraka? Di telaga? Enggak. Mereka minta minum ke atas surga. Minta minum kepada penduduk surga. Gimana cara mintanya? Tolong dong kasih air 1 gelas gitu. Enggak. Kata Allah dalam suratul A'raf, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah." Dan penduduk neraka memanggil penduduk surga seraya mengatakan, "Tolong tuangkan kepada kami air minum dan berilah kepada kami makanan dari surga itu." Penduduk surga mengatakan, "Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin." Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan makan dan minum itu bagi orang kafir. Lihat surat Al-A'raf ayat 50. Mereka minta air minum. Suratul A'raf ayat 50. Sudah? Ketemu ayatnya? Suratul A'raf ayat 50. Nah, lihat di situ di mana mereka meminta air minum kepada penduduk surga dan minta makanan juga. Karena di dalam neraka tidak ada makanan dan minuman kecuali nanah dan darah dan air yang mendidih serta buah zakum. Yang mana buah itu kalau dimakan
sampai kerongkongan hancur. Ya, hancur karena durinya dan panasnya. Maka di sini disebutkan la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Di dalam neraka mereka tidak merasakan kesejukan dan tidak ada minuman. Illa hamima wa ghassaqa jazaa'u wifaqa. Kecuali air yang mendidih dan nanah sebagai balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hari hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Dan segala sesuatu telah kami catat dalam satu kitab. Karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada azab. Semoga Allah melindungi kita dari azab neraka tersebut. Ingat ibu-ibu, dari ayat ini kita mengambil pelajaran bahwa meyakini hari hisab, meyakini bahwa diri kita akan dibangkitkan oleh Allah, itu adalah merupakan pendorong kuat kita untuk beramal kebaikan. Sebaliknya, mengingkari hari kebangkitan akan membuat seseorang berbuat semenang-menangnya, berbuat semaunya. Karena hidup cuma sekali di dunia, setelah itu jadi tanah. Ngapain kita hidup kayak orang tidak mau merasakan nikmat dunia? Begitu kata mereka. Mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin kalau mereka akan dibangkitkan. Tidak yakin. Padahal kalau ditanya pernah mimpi enggak? Pernah. Mimpi itu alam enggak? Alam. Berarti ada dong alam lain. Mimpi saja ada kok. Sekarang ada orang mimpi tidur dia. Misal dia mimpi laki-lakinya misalnya mimpi menikah lagi begitu. Begitu bangun, istriku minta maaf. Ada apa? Kata suami, kata istri. Tadi saya bermimpi begini. Kan alam lain. Bukan alam dunia yang kita rasakan nyata ini. Itu saja Allah buktikan bahwa ada alam lain yang tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dilihat oleh kita. Maka di sana ada alam akhirat. Kalau kita diciptakan hidup begini-begini saja, ya tidak ada hikmahnya hidup. Seandainya ya, kita hidup itu tidak perlu mengamalkan amal soleh, mengerjakan amal soleh, ya. Maka dari dulu kita ini mungkin sudah mati, diinjak-injak oleh orang yang kuat. Karena kan orang akan berbuat zalim semau dia. Tidak ada akhirat kok, gitu dalam keyakinan mereka. Tapi kita meyakini bahwa hari hisab itu ada. Dan itu yang membuat kita semangat untuk beramal. Kemudian ayat 15 dan seterusnya. Allah mengatakan, Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat tersebut, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabbnya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama, dalam bahasa Arab, innama itu ibu-ibu kata pembatasan. Kalimat yang membatasi. Dalam artian begini, yang mau beriman dengan ayat-ayat kami itu hanyalah, gitu maksudnya. Hanyalah siapa? Orang-orang beriman. Mereka sifatnya
jika diberikan peringatan dengan ayat kami, mereka tersungkur sujud. Mereka mau merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya orang-orang yang membenarkan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat tersebut, mereka menyungkur sujud. Maksudnya mereka mendengarkan dengan seksama ayat-ayat tersebut serta mentaatinya. Kan ada orang kalau diberitahukan ayat Al-Quran dan Sunnah, mereka malah tidak mau dengar dulu, apalagi tunduk. Kalaupun mereka dengar, mereka tidak mau tunduk. Gitu. Baik melalui ucapan ataupun tindakan, mereka akan mentaati ayat-ayat tersebut. Selain itu, wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan mereka bertasbih serta memuji Rabb mereka, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Maksudnya tidak pongah, tidak angkuh dari mentaati dan mematuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan para pelaku dosa yang dungu dan bodoh itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini kebalikan dari orang-orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini bagi orang kafir. Orang beriman tidak. Mereka tunduk kepada Allah. Selain itu orang beriman tersebut, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Yang dimaksud dengan hal itu, mereka suka melaksanakan qiyamul lail, solat malam. Tidak tidur dan tidak membaringkan tubuh di atas kasur-kasur yang empuk sampai mereka melupakan solat malam. Tidak. Mujahid dan Hasan saat mengomentari firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, yakni yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa mereka senantiasa mengerjakan solat di malam hari, qiyamul lail. Maksud di sini mereka tidak tidur semalam suntuk, makan tidur makan, itu aja. Bukan begitu. Mereka tidur istirahat di tempat tidur mereka, apapun jenisnya. Tapi di saat malam hari mereka bangun untuk melaksanakan solat qiyamul lail, baik itu tahajud maupun witir. Apa yang mereka lakukan malam itu? Sebagian mentafsirkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka segera senantiasa mengerjakan solat malam hari. Ad-Dhahak mengatakan maksudnya mereka selalu melaksanakan solat isya secara berjamaah dan solat subuh secara berjamaah. Ini minimalnya. Setidaknya mereka menghidupkan solat isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Buat kaum laki-laki tentunya ini. Ibu-ibu tetap afdolnya di rumah. Apa yang mereka lakukan dalam solat mereka atau setelah mereka solat? Yad'una rabbahum khawfa wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Nah, dua sifat yang harus kita miliki. Takut, harap. Ya, takut dan berharap. Tidak boleh satu. Harus dirasakan dua-duanya. Takut mendapat siksaannya yang sangat pedih dan penuh harap memperoleh pahala yang besar, yaitu surganya. Sehingga wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Mereka mampu memadukan antara praktek ibadah yang statis, hanya kembali kepada manfaatnya, kepada diri sendiri seperti solat, berdoa dan lain-lain, dengan praktek ibadah yang dinamis, yang memiliki kegunaan yang dapat dinikmati oleh orang lain seperti zakat, solat, puasa, haji. Manfaatnya buat siapa itu? Buat diri kita. Namun zakat, sedekah, infak,
ibadahnya buat kita dan juga buat orang lain manfaatnya. Ya. Di sini orang beriman itu mampu menggabungkan dua jenis ibadah. Ibadah yang statis dan ibadah yang dinamis. Sekaligus kebanggaan pemimpin mereka dalam melaksanakan hal itu, sekaligus kebanggaan mereka di dunia dan di akhirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah orang yang mampu melaksanakan atau menggabungkan ibadah-ibadah tersebut. Dan itulah suri tauladan kita. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, aku mendampingi Nabi dalam suatu perjalanan. Pada suatu pagi, di saat aku sedang berada di dekat Rasulullah SAW, saat kami semua masih berada di tengah perjalanan, aku bertanya, wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang amal perbuatan yang menyebabkan aku masuk surga dan jauh dari api neraka. Beliau mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimu salata wa tu'ti az-zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Kamu telah menanyakan sesuatu yang besar, namun perkara besar itu sungguh mudah dikerjakan oleh orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amalan tersebut hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kamu kerjakan solat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullahil Haram. Semua amal ini amalan yang disebut dengan amal statis atau manfaatnya buat diri kita saja, kecuali zakat. Zakat itu amal yang dinamis, yang manfaatnya buat kita dan orang lain. Nah, di situ pembagian amal dalam beribadah kepada Allah SWT. Nabi juga mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, as-sawmu junnah, wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata, wa salatul rajul fi jawfil laili. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu yang mengantarkan kepada kebaikan, yaitu puasa, karena puasa adalah perisai dari perbuatan maksiat. Bersedekah, karena bersedekah dapat memadamkan kesalahan. Dan solat yang dilakukan oleh seorang di tengah malam. Itulah pintu-pintu apa? Kebaikan. Ini diantara makna ayat-ayat ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan enggak? Sekarang sudah jam 10:30. Sesi tanya jawab. Ibu-ibu silakan ditulis pertanyaan. Ini hari Rabu ya? Tadi kalau tidak diingatkan lupa. Duh, banyak kali pertanyaan. Semoga saya bisa menjawab. Bismillah. Di sini ada pertanyaan. Bila melaksanakan tahajud, afdalnya itu berapa rakaat? 2, 2, 2, 2 lalu witir, atau 2, 2
witir atau 2 rakaat saja lalu witir. Tentu yang afdal yang 8 rakaat tahajudnya, 3 rakaat witirnya. Jika tidak sanggup maka laksanakan tingkatan-tingkatan berikutnya atau minimal witir saja. Minimal apa? Witir saja. Jika tidak mampu melaksanakan yang banyak, pelan-pelan dulu. Nikmati dulu sholat malam itu, baru nanti naikkan tingkatan setingkat demi setingkat. Yang penting istiqomah. Penting apa? Istiqomah. Apakah ayah sekandung? Apakah ayah sambung, maksud ayah tiri ya, menafkahi anak sambung punya ya? Saya ingin coba tanya antum jawab ingin, baca ingin. Ana jawab dulu ini ya. Apa benar kalau setiap bulan Ramadan orang-orang yang sudah meninggal dikembalikan ke rumah masing-masing dan dikembalikan lagi pada saat malam takbiran? Dan ini keyakinan yang rusak di masyarakat kita. Gak ada orang kembali ke rumah setiap bulan Ramadan. Gimana kalau istrinya sudah nikah lagi? Atau suaminya sudah nikah lagi? Bahaya itu. Orang kalau sudah meninggal, tinggal didoakan saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini tulisan para dokter semua kayaknya. Coba. Ustaz, pada hari kiamat di padang mahsyar dan ketika dihisab, cuaca udara sangat panas sekali dalam menunggu dihisab. Mohon dibantu tips ibadah yang harus dipersiapkan ketika kita masih hidup di dunia agar penantian waktu dihisab tidak terlalu panas. Tips ibadah yang dimaksud apakah ada 2 atau bacaan surat dalam Al-Quran yang doa atau bacaan surat dalam Al-Quran yang harus kita dibaca. Di antara amal yang akan menyelamatkan seorang dari terik panas pada saat itu disebutkan dalam hadis yang kita sering sampaikan. Hadis 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, para pemuda yang tumbuh besar beribadah kepada Allah. Ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi jangan putus asa. Yang ketiga, yaitu laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, yang keempat, ibu-ibu punya nih, saling mencintai karena Allah. Gimana bentuknya? Disebutkan dalam hadis yang lain. Saling mengunjungi karena Allah, bikin majelis ilmu karena Allah. Bukan bikin majelis arisan karena gosip. Bukan, karena Allah. Berpisah dan bertemu karena Allah. Kemudian meninggalkan perbuatan zina karena takut kepada Allah. Karena yang paling sulit ditinggalkan manusia adalah perbuatan zina kalau sudah berhadapan dengannya. Yang keenam, berinfak sembunyi. Kalaupun dia terang-terangan tidak masalah juga, karena ada hadis lain di mana orang akan dinaungi oleh sodakohnya di saat di yaumil mahsyar nanti. Nah, dalam hadis yang ini disebutkan yang lebih utama, yaitu sembunyi. Yang ketujuh, zikir dalam keadaan sendirian seperti sholat tahajud tadi. Lalu karena takut kepada Allah mengalirlah air matanya. Ini hadis Nabi SAW riwayat Muslim. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya semua itu setelah kita mentauhidkan Allah. Ya, mentauhidkan Allah, jauhkan diri dari kesyirikan. Nah, amal-amal khususnya tadi. Baik, ada pertanyaan? Coba bacakan. Iya, kalau surat Al-Mulk ada dalil lain yang menyebutkan bahwa dia bisa meringankan azab dan siksa kubur. Adapun dibaca setiap malam, itu yang kita bahas sebelumnya, bahwa diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis itu. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan hadisnya. Kalaupun diamalkan karena dhaifnya, para ulama memberikan kelonggaran dalam urusan hadis dhaif. Apalagi berkaitan dengan fadilahnya. Berkaitan dengan fadilah, dengan syarat bahwa amal itu ada dasarnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, dan hadisnya tidak dhaif jiddan, tidak lemah sekali, serta perawi hadisnya tidak fasik. Tapi yang lain. Ya cukup ya. Itu aja ibu-ibu. Semoga yang kita bahas bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.